Rifaya. Ya, Ya, pakai masyarakat Bali. Kalian explore diri sendiri dari sekarang. Karena setiap orang adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar, hari ini kita belajar di private class. Private class. Oke, halo semuanya. Hari ini saya ditemani oleh 3 orang alumni dari SMA Negeri Bali Mandara. Nah, hari ini mungkin langsung aja ya. Kalian perkenalkan diri dulu deh. Oke, dari siapa nih? Dari siapa nih dulu? Oke, dari aku deh boleh. Oke. Ini hari apa ya? Enggak tahu sih. Tapi ya Hari ini Sabtu. udah siang ya, udah agak siang, Udah udah siang. agak ya gitu. Gravitasi bisa kalau siang itu buat mata Mata lebih cepat turun gitu. Habis makan siang kita tadi ya. Nah itu oke. Salam kenal, aku nama Dewa Suartama. Tapi kalau SMA dikenalnya Deta karena dulu juga ada dewa-dewa yang lain gitu ya. Biar enggak salah panggil. Nah, di SMA aku panggil Deta. Aku angkatan ke-4 ya, angkatan 4. Oke, selanjutnya. Halo, salam kenal juga semuanya. Halo, sehat selalu. Aku Prab. Pak nama lengkapnya Agus Prabawa. Seangkatan juga sama Deta ya. Jadi reunian. Sekarang reuni. Silahkan, Bu Dokter. Saya yang terakhir Pase Nurhiang tapi bisa dipanggil Pase. Saya angkatan ke-5 tapi lulusnya barengan sama Kak Deta dan Prabawa. Oke, jadi fase ini adalah ngambil SKS lebih ya, sehingga bisa lulus dalam waktu 2 tahun, betul? Oke, mungkin gimana nih kabarnya? Ya luar biasa, fantastis, bombastis. Oh. Ya kan gitu kan kalau bisa dulu kan kita Ya, pasti semangat gitu ya. ya. Kalau gitu. Ya. Biar nggak ngantuk ya, Iya, siang-siang betul. Ya, syukurnya sih sehat sih sampai sekarang. Sehat. Ya, Miss Riana ya. Kita sudah lama banget nggak ke sekolah, nggak main, terus nggak ketemu Miss sekali. Riana kayak udah berapa ya? 6 tahun. Iya, 6 tahun ya dari. Tapi masih inget kan? Ingat dong. Siapa sih yang nggak inget Miss Riana gitu? Ah gitu ya. Pasti. Salah satu guru yang ikonik. Ikonik. Banget sih. Kan mungkin nggak ada kan. Oke ya. Ya cukup sehat, kebetulan juga sekarang lagi libur ya, kerja juga, jadi ya kita sempetin sekarang saya ketemu sama mereka juga reuni gitu, di sekolah. Ya, reuni kecil banget. Iya. 3 orang kecil banget. Iya. Apa nih kesibukannya sekarang? Dari Dari Bu Dokter ya, Bu Dokter. yang paling sibuk yang paling sibuk dulu deh. paling sibuk Bu dulu. Dokter paling sibuk. Saat ini kebetulan baru lulus kemarin habis ujian nasional untuk dokter, terus baru dapat gelar dokternya juga. Sekarang nunggu magang, nunggu internship bulan Agustus. Wah, keren Keren Bu Dokter ya. Padat ya. Padat. Udah Axel terus Iya, dokter lagi. Luar biasa Deta memang. lebih keren. Kak Deta mungkin Oke, silahkan. aku sekarang kesibukannya kebetulan dulu aku kuliah di UI di Universitas Indonesia, kemudian ngambil jurusannya administrasi fiskal. Jadi fiskal, jadi bukan fisika ya. Mungkin beberapa orang dulu saya habis lulus gitu kan saya bilang fiskal, oh fisika gitu. Kayak jauh banget kita fiskal. Jadi khususnya lebih ke perpajakan gitu. Misalnya juga pasti tahu kan ada pelajar pajak juga. Terus sekarang kerjanya saya di konsultan pajak. Jadi kebetulan di Jakarta. Meskipun kerja di konsultan pajak, cuman saya nggak jadi konsultan sih. Jadi kebetulan di kantor itu selain punya jasa konsultasi, kita juga jualan servis selain itu kayak jual aplikasi dan juga training untuk untuk corporate gitu. Nah, jadi kebetulan saya bagian riset, mungkin bikin konten. Nah, mungkin teman-teman dengan taunya ada content creator. Nah, saya mirip lah itu, cuman kayak lebih ke writer sih, lebih nulis konten edukasi, perpajakan, sama sekaligus jadi trainer juga kadang-kadang, jadi asisten untuk training. Trainernya. Gitu. Oke, luar biasa sekali Deta ya. Oke. Agus, silahkan. Apa nih? Apa Eh. ya? Sibuk Ini kayaknya paling nggak Dia paling nggak sibuk paling nggak deh sibuk di kayaknya. antara Chill kita. ya. Paling chill. Ya bisa dibilang sih dibandingkan yang lain mungkin saya emang yang paling ini ya relax, paling fleksibel. Saat ini sih kesibukannya saya sebagai salah satu professional staff di multinational company di bidang consumer goods industry. Mungkin kalau teman-teman ini orang Bali pasti tahu lah ya, Tahu Bir lah. Bintang Iya. siapa yang Pasti tahu lah ya. Ini ada sponsor nggak? Ada siapa tahu sponsor gitu ya. Nah, di Bir Bintang itu sebenarnya under international global company-nya The Heineken Company. Cuman aku assignment-nya yang di APEC di Indonesia, di Jakarta headquarters-nya.
Aku assignmentnya di bagian digital commerce. Itu sih most likely day to day life-nya, day to day jobs-nya itu dealing partnership gitu dengan beberapa platform untuk bantu penjualan produk company secara online gitu, berbasis online. Nah, selain di sana aku juga lagi jadi freelance, lagi sambil belajar juga di digital marketing agency. Kebetulan aku sekarang handle paid media khususnya untuk platform Meta, Facebook dan Instagram untuk salah satu klien kita yang dia itu bergerak di bidang bar gitu, speakeasy bar. Jadi bar yang premium. So far itu sih Dua kerjaan berarti. yang Keren banget nih sehari-hari. alumni Semanbara. Kuliahnya dulu kan Kuliahnya, mungkin oh teman-teman dengar kan kerjaannya ada sales, terus ada digital marketing juga gitu, mungkin bisa di-share nih. Kebetulan aku kuliahnya lumayan ini sih sejalan. Aku kuliah di Prasetya Mulia Business School. Aku di jurusan food business. Jadi Food searah business ya. Searah. Dulu belajar banyak tentang food business management, termasuk science dan segala macamnya, dan juga in business side-nya juga. Itu kampusnya di BSD. Ya teman-teman tahu lah, bisa Pasti googling pernah ya. dengar juga. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau misalnya nih pas kan sekarang mau internship nih, rencana di mana? Kalau internship sendiri sempat mikir-mikir juga sama beberapa alumni, kan pernah juga itu ada yang di luar Bali. Terus mikirnya sempat keluar Bali aja buat nyari pengalaman juga. sekalian. Nyari pengalaman juga sekalian. Karena kan nggak tahu ya, mungkin kalau ketemu orang yang maksudnya nggak di Bali bagus, cuman kalau kita ketemu orang yang baru, pengalaman baru kan menambah ini Wawasan kita juga. lah ya, Iya. menambah wawasan. Oke. Ini kalau boleh tahu Wasek sekarang dokter umum berarti ya? Iya, Masih dokter umum. Berarti nanti internshipnya masih dokter umum berarti. Oke. Habis Semoga- internship baru boleh praktek. Itu berapa lama? Internship 1 tahun. 1 tahun cukup. Habis itu Habis dapat itu boleh boleh praktek. kerja di puskesmas boleh, di RS boleh, Oke. praktek sendiri boleh. Oke. Luar Dia biasa. dokter ini privat saya. Oh ya. Sakit sering call aja. Oh nanti boleh lah misalnya minta nomor HP-nya ya biar para alumni, guru-guru boleh konsul. konsul ya. Iya, boleh. Nggak ada fee ya? Ada fee-nya nggak? Nggak ada ya? Sementara belum. Semasih isip belum magang itu gratis. Oh gitu. Oke, nanti Dimanfaatkan lah. ya dimanfaatkan sebelum itu berarti. Jangan aja nanti salah dosis atau salah apa diagnosis kan bahaya. Iya sih, benar. Oke, terus kalau Deta gimana pekerjaannya? Ya, Selain yang tadi? so far so good. Jadi kayak saya emang meskipun terjunnya itu di bidang pajak, dan ya syukurnya paralel dengan jurusannya Iya. selama kuliah, paralel, cuman ya memang fokusnya udah lebih ke nulis konten, dan juga kan kalau misalnya meskipun sebagai penulis konten itu sebenarnya nggak cuman mesti paham pajak juga, tapi Iya, kayak harus. khususnya tuh kayak tahu intent user ini, ketika misalnya user tuh butuhnya apa gitu. Jadi kita bikin konten yang memang sesuai dengan kebutuhan dari user gitu kan. Nah, terus juga bikin konten gimana caranya bikin conversion. Jadi misalnya setelah mereka baca konten kita, oh akhirnya mereka pakai service kita, atau misalnya pakai aplikasi yang kita buat gitu sih. Mostly di situ gitu. Cuman selain itu sih, kalau Perbau kan banyak sampingan. Kalau saya sih masih fokus di situ karena Satu emang pekerjaan ya. masih di situ sih. Perusahaannya apa? Konsultan pajak. Konsultan Iya, pajak. ada Berarti konsultan. perusahaan konsultan Iya, pajak konsultan gitu pajak. ya. Tapi bukan Big Four. Jadi kalau Iya, misalnya iya. Big Four itu bukan Big Four ya. Ya. Oke. Nah, flashback dulu nih ya, dari di Semanbara dulu kan kalian sekolah berasrama, terus kemudian kalian kan kuliah nih, kan beda-beda nih kampusnya. Kalau pas Udayana ya, Kedokteran Udayana, UI, Prasetya Mulia. Bisa diceritakan mungkin pengalamannya selama di kuliah gimana? Apa sih bedanya sama waktu di Bali Mandara deh? Ada bedanya nggak? Kalau dari saya. Iya, boleh deh. Kalau Giliran ya, atau diundi? Dan yang paling dekat. Paling dekat ya. Soalnya ini perjalanan kuliahnya kan agak lama Ya, ya. lama memang dokter Kuliah ya. 3,5 tahun, koas hampir 2 tahun, habis itu ujian nasional lagi baru dapat gelar dokter. Kalau dari kuliah sendiri sebenarnya perbedaannya ya sama Semanbara, bedanya ya kayak
bedanya mungkin asrama sama enggaknya ya, cuman kalau persamaannya itu Pembelajarannya. manajemen waktunya aja sih, bisa kayak kalau di Semanbara kan kita belajar manajemen waktu, leadership, manajemen bahkan sampai keuangan kita Iya, juga iya. diatur kan. Kalau di kuliah juga kita belajar juga. Soalnya kan dari pagi sampai sore kuliah, habis itu mungkin ada praktek lagi, kayak praktikum gitu. Mungkin itu sih bisa kayak belajar buat manage waktunya gitu. Terutama koas itu paling berguna banget karena Manajemen koas waktu. udah jaga dari jam 6 pagi lanjut 4 sore sampai 4 sore, habis 6 sore sampai besok paginya, Oh iya, sampai 6 sorenya lagi baru Setiap balik. hari? Setiap dua hari sih jaganya. 2 hari. Ah, dua 2 hari kencang off. ya 2 hari off, habis itu jaga lagi kayak Off gitu. sehari? Off sehari, habis itu jaga Jaga lagi. Iya, kayak manage waktunya tuh sih. Sama kalau lagi satu yang paling bermanfaat lah tidurnya sih. Karena kita bangun jam 4.45 pagi kan. Kalau jaga IGD tuh kadang tidur 30 menit tuh udah beruntung Surga lah banget. gitu Ya, ya, udah surga surga. gitu, Yang dapat tidur. duduk terus kayak gini aja. Surga banget. Surga banget. Iya, jadi kan di sini juga kalau dulu asrama kan bangunnya jam 4.45. Tidur jam 10 malam. Tidur jam 10. Kadang kalau misalkan belajar mau ujian Mau saya extend gitu ya. apalagi saya percepatan Percepatan. ngambilnya lebih Ngejar banyak, gitu ya. ngejar. SKS-nya lebih banyak soalnya Ya, yang kadang diambil. tidur jam 12-an gitu. Tapi 4.45 udah harus bangun. Jadi kayak dapat tidur 30 menit aja udah ya maksudnya Udah terbiasa gitu ya. udah terbiasa. Terlatih lah ya. Betul. Fisiknya juga terlatih di Ya, sini. fisiknya. Di Sanglah kan luas banget ya. Luas di Sanglah. Di sini Jalan- luas juga Iya, soalnya. di sini juga luas banget. Jadi kayak ini Udah udah biasa udah ya, medan ya. sehari-hari, udah makanan sehari-hari gitu. Udah nggak sih. terkejut ya. Iya. Betul. Oke, itu pengalaman fase. Mungkin Deta silahkan diceritakan Ya, pengalamannya. oke. Kalau misalnya dibanding sama Semanbara ya, eh, kebetulan saya kan di Depok, jadi kan udah di luar Bali. Jadi feel-nya sama banget ketika pertama kali ke Semanbara gitu kan, kayak homesick-nya, gitu kan, kayak jauh. Apalagi posisinya waktu itu kebetulan saya di angkatan saya sendiri di UI. Ada kakak kelas kita 2 tahun dan 3 tahun di atas saya, jadi udah agak jauh gitu kan. Ya, jadi sendiri ke situ. Pun waktu di Semanbara juga begitu, meskipun ada Iya. satu teman saya sih waktu barengan, tapi ya tetap aja homesicknya itu sih yang Merasa sendiri ya, merasa karena sendiri, lingkungan ya, baru. betul. Cuman ya waktu itu lebih cepat untuk adaptasinya, Iya. karena udah kebiasa pernah sejak gitu SMA, ya. betul. Jadi kayak untuk adaptasi apa namanya, istilahnya kalau mungkin sekarang agile gitu, jadi kayak gampang untuk beradaptasi, adaptif gitu ya, ya, kayak adaptif. di segala apa namanya kondisi gitu ya, kayak kan kalau misalnya sekarang tuh kalau di dunia kerja sering banget pasti lowongan kerja bisa bekerja di bawah tekanan. Nah di Semanbara ini udah Biasa. sering gitu ya berada di bawah tekanan, jadi kayak Jadi pede banget jawabnya, iya, ya udah, biasa ya udah, gitu. bisa gitu. I can work under pressure gitu ya, istilahnya kayak udah bisa lah gitu sih. Jadi kayak pas kuliah juga kan cukup banyak, karena ya sama juga kayak di Semanbara, kita kuliah ya nggak cuman belajar aja gitu, pun ada organisasi gitu kan. Apalagi ya masa-masa kuliah kan apa ya, itu saat-saatnya kita kayak menentukan banget kan, Ya, apakah betul. nanti untuk masa depan Masa kita gitu, depan. untuk kerja Udah nggak bisa berubah lagi ya. kuliah terus kayak mencari jati diri gitu Iya. ya. Meskipun kayak SMA dulu tuh pengennya A, tapi kayak misalnya nanti pas kuliah tuh ternyata ketemu dunia baru lagi, ketemu lingkungan baru lagi, kayak akhirnya ketemu lagi opportunity ataupun hal-hal yang ternyata itu yang kita pengenin gitu kan. Makanya saat kuliah itu ya waktunya mengeksplor gitu, dan dengan di SMA udah terbiasa kayak bertemu banyak hal gitu. Di SMA kan kayak banyak banget, kebetulan dulu saya di SMA ikut marching band, terus juga Choir rasanya juga, ya. terus di pramuka juga Pramuka cukup juga. aktif gitu kan. Jadi kayak banyak kegiatan gitu. Apalagi juga di Semanbara banyak banget kita sering dapat ada tamu yang datang terus kayak ngasih informasi apapun itu, pelatihan. Dulu juga kita kayak punya kelas yang sama Rotary Club Ya, gitu nggak sih? Ada kelas piano, ada Ya, English ya, class, itu kan betul-betul. banyak banget ya. Kita punya banyak banget di sini kesempatan. Sumber even belajarnya sumber lah belajar, ya. kayak alat musik, even gym pun Ya, ya. kita punya dulu gitu kan. Kayak banyak banget kegiatan-kegiatan di Semanbara yang akhirnya waktu kuliah ya udah udah dapat banyak kegiatan ya, kita lebih cepat untuk adaptasi gitu ya. Lebih fleksibel lah ya. Lebih fleksibel gitu kita. Di bawah kondisi A, B. Kan kalau dulu ingat apa namanya, kita tuh mesti apa ya,
expect untuk ada perubahan gitu. Kalau dulu kan gitu ya, jangan tanya kenapa Berubah. tapi tanya kenapa tidak Tanya berubah kenapa tidak gitu. Jadi berubah. di situ ya dengan lingkungan yang serba cepat gitu ya, dari kuliah pun kerja juga gitu, lingkungannya yang serba cepat, serba berganti-ganti, jadi kayak sangat membantu banget selama kehidupan di Sementara gitu. Kayak pun sosialisasi juga kan kebetulan ya saya dari Bali, terus ketemu teman-teman ada yang Seluruh dari Bali, Buleleng, ya. seluruh Bali gitu, ada Buleleng, dari Karangasem, dari Denpasar, Tabanan dan sebagainya, dan masuk UI lagi, ketemu lagi yang lebih besar lagi gitu. Jadi kayak Se-Indonesia gitu, ya. bahkan ada juga Ada yang dari exchange juga gitu exchange, kan, ya. kita ketemu, jadi kayak udah jadi miniaturnya gitu lah kehidupan Iya, gitu kan. iya, Di situ iya, udah kayak banyak banget yang diajarin, even buat masak juga, terus belajar bersih-bersih. Kan saya juga ngekos sendiri gitu, jadi kayak udah kebiasa gitu ketika dilepas keluar, kayak kemampuan untuk diri sendiri gitu, udah kita bisa Mandiri ya. mandiri gitu, mandiri gitu, dari bangun pagi bersih-bersih, siapin makanan, terus mau kuliah, balik kuliah ada aktivitas, mau tidur gitu, kayak jadi udah terlatih kan. Jadi kayak seolah-olah di Sementara ini nemuin kayak miniatur kehidupan ya. gitu. Kehidupan yang sekarang gitu Iya, ya. kita jalan sekarang. Gitu sih kalau dari Deta. Kalau dari Prabau mungkin? Kalau dari aku kan kuliahnya di Prasetya Mulia, dan Prasetya Mulia itu adalah ini ya, swasta ya, kampus swasta, dan kebetulan Prasetya Mulia ini elite school ya, elite school. Bukan ekonomi sulit ya. Benar-benar elit gitu ya pokoknya. Bukan ekonomi sulit. Terus, Bukan ekonomi sulit kayak sekolah kita ya. gitu. Jangan gitu ya. Gak apa-apa, ekonomi sulit, tapi yang penting pintar Gitu ya, dan cerdas. berbakat. Buktinya jadi bisa sekolah di Iya, sana, betul. padahal nggak bayar. Nggak gitu. bayar. Sekolahnya gratis juga ya. Gratis, karena Semanbara ini, kalau nggak di Semanbara kayaknya nggak bisa. Kan ada MOU gitu sekolah dengan kayak kalau Prasetya kita Mulia. nggak di Sementara bahkan kayak Jual kita ginjal, nggak akan jual tahu ginjal dulu Jual baru ginjal bisa. gitu ya, selama kuliah di Semahal Prasmul itu gitu. ya. Oke. Dan kita nggak akan tahu, kita nggak tahu ada sekolah namanya Prasetya Mulia. Iya betul loh, zamannya misalnya di sana Iya. nggak tahu ada sekolah, Nggak apa tahu memang gitu. belum ada mungkin ya, atau memang karena terlalu mahal gitu ya, terlalu elit lah ya, artinya kita yang di desa pelosok gitu ya, Buleleng gitu ya. Silakan Terus dilanjutkan. mungkin cerita yang berbedanya dari kehidupan kuliah aku adalah, kalau yang lain mungkin sama ya, kayak Pastor sama Deta Deta. tadi sharing. Kalau dari aku sendiri tuh itu sih agak kaget sih, kan kita biasa seperti ini Iya, hidup iya, sederhana. Terus masuk ke Sederhana. ya, terus masuk ke lingkungan elit kayak wow, apa ini? Dunianya sangat baru. Kadang kayak minder ya, gitu kan. pasti Terus ya. kayak ya ampun tuh yang sekolah-sekolah di sana, anak yang punya perusahaan ini, anaknya konglomerat ini, itu gitu kan, kayak yang kaya banget gitu Iya, di iya. Indonesia. Terus kayak Muncul di TV iya, gitu ya, yang kayak di kadang ada iklan-iklan, artis ada gitu. artis. Ya ampun, sangat Ada di tidak majalah-majalah, di disangka-sangka. koran gitu. Benar-benar. Terus, Orang tuanya terkaya nomor sekian gitu. Iya, tapi ternyata mereka sangat down to earth, maksudnya nggak yang Oke. membeda-bedakan gitu loh. Meskipun dia tahu kayak, oh aku nih dari orang yang biasa-biasa Anak aja, beasiswa tapi lah tetap ya, Bang. diajak gitu, tetap berbaur gitu. Cuman ya gitu aja, agak kaget aja ya waktu pertama-tama, karena memang sangat berbeda gitu antara bumi dan langit ya. Bahkan bersaksi gitu. jauh lagi, lebih jauh dari bumi dan langit gitu. Terus untuk kehidupan sehari-harinya sih, dibandingkan sekolah di Semanbara itu, kalau boleh aku bilang kuliahnya itu lebih fleksibel, karena Ya. kalau di Semanbara gitu masih SMA kan semuanya tuh udah Diatur lah ya, gitu di-set, ya, pack gitu, baru bangun udah ngapain ini sampai Pembelajaran sore juga ngapain. satu paket gitu Iya. ya. Nah kalau kuliah itu lebih kita sendiri yang nentuin, Ya, kayak betul sekali. Iya, iya, iya. pertama itu nanti kita milih Mata kuliah apa? SKS-nya SKS-nya berapa yang mau diambil, diambil. terus nanti mau ikut kegiatan apa aja itu kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau yang santai gitu ya udah kuliah aja gitu, silakan. Kalau mau yang sibuk gitu, mau ikut organisasi, mau ada tambahan ini itu boleh juga, tergantung kita sendiri. Jadi harus benar-benar mandiri dan bisa mengatur waktu dengan baik, karena kalau enggak terkelebihan gitu ya, kebanyakan kerjaan Bebelan gitu malah ya. nggak selesai Stres gitu, semuanya. malah kuliahnya terbengkalai gitu ya. Terus kalau kehidupan sehari-hari sih, karena waktu itu berbanyak di sana dari Semanbara, jadi kita ngekos bareng, seru sih. Cuman ya apa-apa sendiri, tetap kayak masak, terus kita semuanya tuh ngapa-ngapain sendiri, independence banget gitulah.
Terus selain kuliah, aku tuh biasa karena di Semanbara itu kita udah dilatih ikut berbagai macam kegiatan gitu ya. Selain belajar, aku juga ini explore banyak hal dulu. Kalau di Semanbara kan udah yang tadi dijelasin Deta ya. Nah waktu kuliah di sana juga jauh lebih banyak lagi. Aku nggak nyangka aku bisa jadi salah satu komite di Asian Games waktu itu. Keren ya. Terus ikut apa namanya buat preparations opening and closing ceremony-nya waktu Kegiatan itu. besar kan itu ya Terus, di Indonesia. Itu kerjanya sama bule-bule gitu. Jadi kayak international vibes gitu lah ya. Terus ikut nyari kerja sampingan gitu buat nambah-nambah uang jajan ya. Banyak deh pokoknya ikut kegiatan-kegiatan lain gitu yang aku memang interest gitu. Terus satu hal sih yang aku notice yang bermanfaat banget setelah aku sekolah di Semanbara itu adalah di sini aku dapat banget tentang leadership, kemudian independence sama confidence gitu. Oke. Karena waktu di dunia kerja yang aku jalanin sekarang ternyata itu tuh adalah salah satu diferensiasi gitu dibandingkan dengan mungkin kandidat-kandidat yang lain ya. Karena kalau misalnya hard skill gitu dan yang lain-lain itu bisa dipelajari gitu. Tapi kalau misalnya Soft leadership skill-nya yang gitu kayak ya. soft skills gitu itu susah dicari di tempat lain. Mungkin kalau ada pun biasanya berbayar, bahkan sampai ada training dan course-course-nya gitu. yang juga harganya nggak murah gitu. Ya. Oh, satu lagi tadi lupa, teamwork. Kalau di Semanbara tuh kan kita kerja selalu bareng-bareng ya. Nah, waktu itu aku pernah seleksi kerjaan gitu ya di salah satu perusahaan multinasional. Itu yang lain-lain itu kandidat yang lain jauh kalau dilihat dari track historical performance mereka jauh dibandingkan saya gitu. Maksudnya mereka lebih baik gitu. Cuman pas ada sesi FGD gitu, focus group discussion gitu, kadang tuh mereka mendominasi yang mencerminkan tuh teamwork tuh jadinya kurang gitu. Padahal di dunia kerja itu yang teamwork penting itu ya. adalah penting banget karena kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri, Sendiri. pasti lelah banget sih kalau kerja sendiri-sendiri. Itu sih so far. Ya karena Jadi dari seleksi sangat- kalian sudah biasa FGD ya. Iya. Dari seleksi. Ini ngomong leadership tadi juga sebenarnya kalau saya nambahin dikit, leadership sebenarnya nggak cuma mungkin bayangan teman-teman mimpin banyak orang gitu, tapi leadership buat diri sendiri itu juga ya, penting banget. Di situ diajarin gitu kan. Apalagi tadi Prab bilang kalau misalnya opportunity kita di luar itu lebih banyak dan besar, dan kalau di Semanbara kan udah ditentuin kita wajib A B C D udah dibantu gitu loh kita nentuin. Nah sedangkan kalau di luar nanti kita mesti mutusin sendiri. Nah itu saatnya kita punya leadership untuk ya, diri kita sendiri gitu, mimpin untuk membuat keputusan gitu buat diri sendiri, mana yang emang kita harus ambil, mana yang kita enggak gitu. Itu leadership jadi bukan cuma leadership mimpin orang aja, gitu ya. tapi memimpin diri sendiri untuk sendiri. membuat suatu keputusan gitu. Terus juga kayak jadi hal yang benar sih, jadi diferensiasi gitu ya untuk di luaran gitu loh, karena nggak semua sekolah dibekali hal-hal itu gitu. Spesial lah ya. Iya benar. Sehingga menjadi sasaran perusahaan, oh ini nih beda nih gitu. Betul. Sehingga jadi dipilih walaupun memang tadi Pra bilang belum berpengalaman, mungkin dari segi pengalaman masih lebih di bawah daripada kandidat yang lain gitu ya. Oke. Kemudian kalau dari kuliahnya nih, kalau dokter itu kan kita tahu lah biayanya gitu. Kemudian di UI, Prasmul tadi seperti dibilang sama Prab itu sekolah elit gitu. Kalian gimana nih biayanya? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya udah ada beberapa alumni di bawah saya yang udah nanya tentang gimana biaya kuliah di kedokteran, apalagi kalau dengar kedokteran tuh kan rasanya kayak mahal banget gitu kan. Memang sih bukan rasanya tapi memang gitu. Memang benar, cuman tapi sebenarnya saya sendiri juga bertanya-tanya gitu dulu sebelum ngambil kedokteran gimana gitu. Tapi saya sendiri itu kuliahnya dibiayai oleh beasiswa bidik misi kebetulan, dan itu full dari kuliah sampai koas. Sampai koas pun masih dibiayai. Nah, itu sendiri karena ini keuntungannya, salah satu keuntungan di sekolah di Semanbara adalah kita pun sampai beasiswanya pun diarahin buat daftarnya gitu loh. Oke, dibantu ya, ya. dikasih tahu. Kita daftar bidik misi nggak sih? Itu maksudnya kayak
sampai bener-bener sekolahnya pun dikasih tahu gitu, kita dapat informasi banyak, beasiswanya pun kayak kita jadi nggak perlu berpikir aduh mahal gitu, gimana ya orang tua biayain gitu kan, apalagi kedokteran yang udah sekolah lama biaya yang mahal gitu kan. Bukti nyata adalah ini udah berapa alumni udah dari 2000 alumni yang 2014, saya angkatan 17 di kedokteran itu udah tamat dokter gitu, sudah jadi dokter umum akhirnya dan beasiswa gitu. Pun kalau misalkan ada miss mungkin saat daftar bidik misi tidak dapat, itu di kuliah pun masih banyak beasiswa lain yang saya rasa mungkin alumni sini ya, apalagi yang kayak dibilang kita berbeda ya, dapat spesial gitu. Ya spesial, pasti saya yakin pasti dapat sih beasiswa yang lain gitu. Berarti masa full beasiswa lulus dokter ini ya? Keren tidak banget. ada biaya yang keluar kecuali kayak mungkin alat sendiri ya, kayak stetoskop. Ya itu kan kebutuhan pribadi lah ya. Itu sendiri. Modal dokter lah ya. Modal jadi dokter lah stetoskop itu ya. Kalau praktek atau praktikum gitu nggak ada bayar sama sekali. Udah beasiswa udah full beasiswa ya. Luar biasa sekali. Data mungkin bisa Aku diceritain. sama juga. Jadi benar sih yang tadi dibilang sama Pak saya, kita benar-benar di Semanbara itu salah satu yang mungkin membedakan dengan sekolah lain adalah kita udah punya informasi, kita punya channel informasi yang sangat luas gitu. Mungkin teman-teman kita yang kalau misalnya nggak sekolah di sini nggak akan tahu mungkin ada opportunity di UI, ada Prasmul, ada sekolah apapun itu di luar gitu, kita nggak tahu. Nah ini, dan benar juga dari kuliah sampai beasiswa pun juga kita dibantu dulu kan, bahwa di sini ada bidik misi dan kita bisa apply itu gitu. Nah jadi saya juga kebetulan waktu itu apply bidik misi juga. Jadi full tahun bidik misi, dan di UI sendiri cukup berbeda. Jadi di UI itu masih bisa kita apply beasiswa lain. Karena mungkin kalau Ustiana tahu bidik misi sendiri kan mungkin kalau buat kehidupan di Jakarta pribadi gitu dan ya. di Jakarta juga pun juga di Denpasar saya rasa nggak cukup gitu kalau dari mengandalkan uang saku dari bidik misi. Kalau saya waktu itu sekitar 720 per bulannya. Nah, ini beda-beda sih beda-beda setiap provinsi yang bisa saya tahu. 700 kalau nggak salah per bulannya. Per bulan. Nah itu kalau di UI itu dipertimbangkan bahwa itu nggak cukup gitu loh. Bahwa UI sadar itu nggak akan cukup untuk anak-anak bidik misi hidup sebulan dengan 700.000 gitu kan. Sehingga kalau di UI itu ada kesempatan untuk apply beasiswa lain. Berarti boleh ya. Boleh, sepanjang kalau nggak salah waktu itu aturannya maksimal satu bulannya itu uang sakunya adalah 1.500.000. 1.500.000. Ya maksimal gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya juga apply beasiswa lain, kebetulan itu adalah beasiswanya dari namanya HFLP, Hindi Future Leader Program, kebetulan dari alumni UI juga yang Hindu gitu. Nah, jadi saya dapat beasiswa dari situ juga, jadi bidik misi dan juga dari beasiswa tadi. Dan beasiswa ini pun yang HFLP ini kebetulan saya punya alumni-alumni yang ya udah cukup luar biasa gitu ya, cukup tinggi-tinggi juga ada di beberapa bank-bank besar gitu kan. Dan selain dapat beasiswa secara biaya gitu ya, finansial, tapi juga dapat koneksi gitu kan, dapat networking gitu. Jadi kayak biaya sendiri kalau di UI kalau misalnya dibandingin sama di di univ lain mungkin ya akan sama aja gitu bandingannya, pun buat biaya hidup sehari-hari juga karena di UI itu ada lingkungan yang emang khusus mahasiswa gitu ya, jadi kayak ada kos-kosan dan pun kayak makanan itu kalau saya tanya-tanya teman-teman lain juga sama sih gitu. Nggak mahal banget lah ya. Karena emang ya lingkungan kampus gitu. Ya itu jadi sebenarnya dari kuliah dari awal kuliah sampai lulus sudah dapat full beasiswa. Wih, keren banget ya, full beasiswa. Sama. Cuman bedanya kalau di Prasmul itu karena tadi aku udah jelasin dia adalah kampus swasta. Itu alokasi bidik misinya itu terbatas. Nah, cuman si Prasmul ini dia punya beasiswa sendiri yang kita bisa apply. Namanya itu kalau nggak salah Bakti Indonesia apa gitu, aku juga lupa yang waktu itu aku apply. Beasiswa Bakti Indonesia. Iya, pokoknya itu akan mengcover seluruh biaya yang diperlukan selama kuliah. Sama dikasih living cost juga.
Oke. Terus seperti yang aku bilang ya, di Prasmul itu kan elit ya. Dan di kawasan Kampusnya itu juga kan kampusannya, BSD City kan. kawasan BSD City BSD itu juga kawasan elit ya. gitu ya. Tidak cukup kalau Bidik misi itu gitu ya. ya. Nah, waktu itu dikasih pada awalnya itu 2 juta per bulan living cost-nya itu untuk biaya kita ngekos sama makan dan sehari-hari kebutuhan sehari-hari. Nah, waktu aku baru masuk di awal-awal tahun itu 2017 kalau nggak salah, 2 juta itu cukup untuk kita Itu dengan kos? Dengan kos. Apa dengan dapat kos. rumah? Beda-beda, ada yang dapat kos, ada yang dapat rumah, tapi cukup kok segitu. Terus di periode itu sebelum ada inflasi dan lain segala macam itu masih oke gitu. Bahkan kadang-kadang tuh aku kalau misalnya ada part time atau apa gitu kan dapat jajan lagi gitu. Cukup banget, lebih dari cukup. Nah, terus karena semakin seiring berjalannya waktu dan perkembangan di BSD City itu cukup masif ya. Jadi harga-harga itu juga naik. Nah, itu juga disadari oleh pihak pihak ini kampusnya. Terus dinaikin deh dari 2 juta jadi 3,5 juta kalau nggak salah living cost-nya. Nah, dengan uang segitu itu benar-benar cukup banget buat support kita yang kuliah di sana, anak-anak beasiswa untuk kita menjalani kuliah, terus mau explore aktivitas lain, dan bahkan selain itu kita juga dapat tunjangan untuk skill improvement. Misal nih dari uang saku yang sekian dirasa kurang cukup nih kalau misalnya kita mau ikut kelas apa gitu atau training apa gitu yang berbayar. Misalnya waktu itu aku ikut training untuk belajar financial terkait dengan pengelolaan keuangan dan wealth gitu misalnya. Itu agak pricey dan kurang gitu uangnya kalau misalnya kita pakai living cost tadi. Kita bisa ajuin ke kampus, nanti kalau oke dan dilihat bermanfaat gitu dikasih gitu. Jadi dibayarin kampus lagi lain lagi. Jadi kayak ajuin aja gitu bisa. Keren ya. Kalau dari segi fasilitas sih di kampus udah lengkap banget, ada library, buku, semua akses course digital juga ada banyak di websitenya. Jadi udah lebih dari cukup banget waktu itu. Jadi kan sebenarnya ya sama juga mungkin kita juga struggle-nya di awal pasti yang pikiran adalah biaya ya. Iya, pastilah. Karena kan ya teman-teman yang masuk di sini kayak dari kita tahu ya ekonominya yang di di bawah lah ya. Gitu. Jadi sebenarnya opportunity untuk beasiswa itu ya sangat besar banget di luar, sepanjang ya kita bisa aktif untuk nyari networkingnya lah ya. Nah itu pun saya di UI itu kalau yang bidik misi bahkan dibukanya bisa 2 kali dalam satu kali penerimaan itu bisa 2 kali dibuka karena kuotanya tak terpenuhi gitu, masih yang nanti lah nggak ada ngeplay gitu ya. Jadi kayak kesempatan buat itu tuh sangat besar gitu. Jadi ya mungkin yang susahnya adalah masuknya gitu ya, mungkin dapatnya sih, betul. Jadi masalah sekali biaya gitu kayak akan selalu ada, menurut saya akan ada jalan lah ya gitu, oportunitas untuk sepanjang yang kita bisa aktif untuk nyari. Kemudian juga di kampus itu kalau di saya BEM itu ada satu divisinya BEM itu namanya Adkesma, itu akan selalu bantu gitu untuk advokasi apakah mereka ada kesulitan biaya seperti itu gitu. Dan kalau di UI sendiri sih dulu sempat dibilang kalau UI nggak akan nge-DO mahasiswa karena masalah biaya. Gitu. Di UI bahkan misalnya kalau nggak dapat bidik misi itu ada namanya BOP, biaya operasional pilihan. Jadi kita bisa memilih range berapa gitu kita bayar. Yang kita bisa bayar. Sesuai dengan kemampuan ekonomi. Gitu. Jadi nggak ada target. Iya. Kamu harus masuk di UI harus bayar SPP sekian, terus semesterannya nggak ada itu ada pilihannya. Jadi ada yang kita bisa milih yang tadi misalnya kelas-kelasnya kayak yang normal kan UKT gitu ya. Ada pilihannya, ada juga yang sifatnya tadi pilihan sesuai dengan kemampuan. Tapi fasilitasnya sama yang didapat. Sama. Bahkan ada perbedaan. Bahkan sama anak yang kan kalau di kampus itu kita kan ada jalur reguler, ada jalur paralel gitu kan. Nah kalau di UI sama, nggak dibedain sama sekali. Nah kebetulan di fakultas saya sih sama, nggak ada perbedaan. Paling beda jam kelas doang, cuman kayak fasilitas ruangannya sama lah ya, gitu. Bukan nggak ada misalnya dia sedikit bayar UKT-nya, ruangannya kipas angin gitu, nggak ada hasilnya. Sama semua. Pun di UI juga lengkap, maksudnya di hari
kayak library gitu juga cukup besar mungkin, Dan aksesnya akses bebas ya. terus juga buku-buku digital, internet, wifi di mana-mana gitu kan. Terus juga transportasi di kampus ada bis keliling gitu, dan Itu kayak free juga. free juga. Itu udah cukup Oke. cukup maksudnya Wah, kayak cukup bantu nah, lah. terus apalagi kalau kuliah kita sering banget kalau nyari referensi gitu ya, jadi jurnal-jurnal internasional Oke, ya. kan itu banyak banget. Nah di Iya. UI itu banyak banget yang gitu-gitu yang gratis. Iya, iya, iya. Sama kita Bisa jadi diakses mahasiswa ya. gitu. Jadi kayak buat biaya untuk support pendidikan pun juga ya, kalau dulu sih masih kayak mungkin ada ngeprint ya, mungkin itu Itu aja aja sih ya, ya. jadi Buku nggak pun ada juga biaya. nggak selalu gitu, nggak diwajibin juga Nggak juga diwajibin buku, beli iya, gitu ya. Nah, itu sih jadi kayak ya opportunity untuk beasiswa itu di luar banyak Besar banget. ya. Tinggal kita belajar aja udah biar dapat Dapat ya itu tujuan dulu. kita, kampus Ya, mana yang mau kita betul. tuju gitu ya. Karena itu Masalah biasanya biaya lebih pasti sulit. aja jalan ya, betul sekali sih itu yang Lebih sulit buat lolos ya. Ya, betul. Kalau ngomong-ngomong soal buku tadi, mungkin kalau kedokteran sendiri pasti kayak beli buku Iya, itu iya, pasti mahal-mahal mahal. kan. Banyak. Nah, Iya, kalau kedokteran soalnya. saya sendiri pengalaman pribadi, bahkan nggak ada beli buku yang printan kayak gitu. Kita pakai e-book semua. Oh, Iya, iya, udah pasti canggih sih sekarang kayak, ya. ada drive dari alumni-alumni kan, Oke, kita ya. minta dari sana. Pun kalau buku kan nggak ada terbitan baru gitu kan, pasti kayak yang lama Yang dicetak. dicetak lagi gitu. Jadi kayak Isinya juga sama iya, gitu ya. betul. Jadi nggak usah khawatir beli buku yang mahal-mahal kayak Sobota gitu-gitu kan mahal ya, buku Nggak tahu sih, anatomi gitu. nggak tahu. Kita nggak tahu. Bisa sampai Dari jutaan. Oh, iya. Ratusan Ini ribu sampai internal juta. ya. gitu. Mungkin itu yang dipikirin orang-orang Iya. kenapa takut lah ya masuk ke dokteran biar dari ya Segi ekonomi biaya. Iya, sekitar lah ya, betul, kita ini ekonomi yang pasti yang mikir nanti ya oke masuknya dapat, oke beasiswanya, terus bayar Biaya lainnya. bukunya Betul, gitu, mungkin praktiknya betul. dipikirin gitu ya mungkin, karena kita tidak tahu kalau ternyata itu di cover. Apalagi Sama- sekarang udah banyak e-book ya. Iya, sama kayak ada juga yang bilang praktikum bayar lagi Iya, nggak? iya. Gitu. Enggak, itu udah masuk UKT. Kalau beasiswa berarti udah di cover. Udah cover gitu ya. Gitu. Jadi Oke, nggak kalau ada. kalian nih kan beasiswa nih semua, ada nggak syarat IP harus sekian gitu, harus ikut kegiatan ABCD? Kalau misalnya Ana dulu ya, misalnya juga mahasiswa beasiswa nih, walaupun kuliahnya nggak di luar gitu, tapi anak beasiswa juga ngandelin beasiswa juga, itu ada syarat IP itu minimal, IPK ya, IPK minimal 3, kemudian harus ikut ya berbagai kegiatan kampus gitu. Kalian ada yang seperti itu nggak? Kalau aku ada, tapi aku lupa berapa minimumnya Minimal. IPK 3 atau Bidik misi 3,2 tiga. ya. 3 ya bidik Tiga. misi ya. Bidik misi Kalau ya, bidik misi kan kalau di sama bidik tuh, misi itu sama sama semua tuh. senasional ya. Itu terus kalau aktivitas kebetulan kalau di UI setiap akhir semester tuh ada kayak sebenarnya tuh kayak pembekalan aja sih, kayak soft skill juga sebenarnya. oke. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat Bermanfaat untuk buat kita, ya. Enggak yang ribet banget sih aktivitas, cuma kayak udah datang seminar, kita dengerin seminar. gitu aja. Terus Oke. paling kalau saya yang bidik misi itu aja. Terus yang satu lagi ada sih, ada aktivitas gitu, cuman itu kan apalagi kalau karena merantau gitu Yeah. di luar, karena yang ngasih beasiswa adalah alumni Hindu, jadi kita kontribusinya juga ke Hindu Hindu gitu. Jadi juga, kebetulan di situ kan kalau di Jakarta tuh banyak peseraman gitu di pura. Nah jadi waktu itu saya sempat kayak ngedongeng gitu buat anak-anak. Oke. Terus kayak kita jualan buku cerita anak yang isi pelajaran agama. Terus kita sumbangkan itu ke pelosok-pelosok, jadi sempat ngirim ke Kalimantan, ke Papua gitu buat buku-buku agama gitu. Dan itu buku cerita anak lah Iya, sifatnya iya. gitu. Ya, which is sebenarnya juga bermanfaat Bagus juga buat gitu kita, ya, saya kita jadi networking dan tahu juga gitu kita ya. ngebantu gitu. Jadi bukan Bantu. suatu aktivitas yang memberatkan sih menurut saya. Selain tadi IPK tadi, ya harusnya bisa, kalau IPK segitu kalau menurut saya kayak udah kuliah bener aja gitu, nggak yang harus pintar banget tuh bisa tuh segitu gitu. Yang penting ikut kuliah aja Kuliah gitu ya. minimal kayak bisa ada dapat Bisa ada gitu. dapat. Gitu. Nggak Bukan susah-susah yang nggak banget susah. ya, betul Dan sih. aktivitas tadi juga ya aktivitas yang punya manfaat buat kita gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari di Prab? Pasmul sih Karena besar banget beasiswanya ya, udah sekolahnya free, dapat living cost Iya, pula. sebenarnya nggak ada yang tuntutan gimana banget sih, karena beasiswa itu sebenarnya salah satu corporate responsibility-nya Ya, Prasmul sendiri CSR ya? kan. Iya. Waktu itu kalau nggak salah ada syarat IP minimal, aku lupa exactnya berapa, tapi kayaknya 3 juga deh, atau Sekitaran itu. 2,75 ya. Pokoknya Oke. masih achievable lah, asal yang dibilang tadi. Nggak harus Pokoknya- pinter-pinter banget lah Iya, ya. pokoknya kayak ya kuliah dateng Kerjain gitu, tugas, kerjain ikut ujian. tugas. Ikut ujian gitu ya. Kalau aktivitas
nggak ada, cuman di encourage aja untuk ikut beberapa kegiatan yang memang benefit juga buat diri kita sendiri nanti ke depannya gitu. Oh ya, bahkan ada beberapa teman aku yang bukan dari Semanbara sih, itu dari, ini kan beasiswa bakti ini bukan dari Semanbara aja ya, tapi dari seluruh sekolah Indonesia seluruh rasanya. Indonesia, Ya. lebih tepatnya di area ini timur. Indonesia Timur. Indonesia Timur. Dia tuh ada yang entah karena keteteran atau gimana, IP-nya itu nggak sesuai sama Standar lah ya, requirement-nya. Itu masih ini kok, masih dilanjutin. Yang Beasiswanya. penting melihatkan dia, menunjukkan dia tuh semangat gitu Itikat untuk baik belajar. lah ya Iya, untuk benar. belajar. Pokoknya inilah apa namanya, Ada usaha lah gitu. untuk belajar gitu. Masih kok akhirnya dia lulus juga. Dan beasiswa dan full beasiswa tetap iya, gitu, nggak nggak dipotong, dicabut lah ya nggak ada, istilahnya. iya. Oke, berarti aman lah ya. Karena kan beberapa adik-adik kalian juga hampir setiap tahun ada alumni Semanbara yang masuk ke Prasetya Prasmul, Mulia ya. Yang kemarin misalnya aja ngobrol juga loh, dia itu kan ceritanya dia dapat yang tahun pertama itu dapat rumah. Dapat rumah plus living cost tadi 2 juta kalau nggak salah. Terus tahun kedua nggak dapat rumah lagi tapi dinaikkan living costnya jadi 3 juta apa 3,5 ya. Oh, ya, yang terbaru mungkin sistem terbaru mungkin beda ya, beda sekarang sistem karena mungkin. udah ada rumah. Udah ada. Dulu sih waktu aku Belum ngekos enggak sendiri, berarti kos ya. sendiri berarti ya. Oke. Kalau masuk kos berarti? Kos ya? Ada PP dari PP, rumah ya. Kan kebetulan deket juga di Batu Bulan, kuliahnya di Sudirman. Oh, Kalau iya, kedokteran iya. semuanya di Sudirman. Di Sudirman. Enggak terlalu jauh sih ya. Iya. Kalau Jimbaran jauh ya? Jimbaran berasa. Berasa kalau PP. Kalau tiap hari berasa. Apalagi panas. Betul. Bisa-bisa nggak fokus sampai kampusnya udah kepanasan gitu ya. Oke nih, kita kan tahu nih salah satu red and ritual di Semanbara itu the calling. Kalian kan pasti lah ngalamin gitu ya. Coba di flashback ya. Kira-kira bagaimana sih korelasi the calling kalian itu dengan pekerjaan saat ini? Atau profesi saat ini? Ini kan udah profesi tapi belum bekerja karena baru lulus kan. Kalau kalian kan berdua Prab sama Deta kan sudah bekerja. Ada korelasi, gimana korelasinya, bagaimana? Sejujurnya aku lupa sih apa yang Yang ditulis, dituliskan time capsule ya? Time capsule itu ya. Cuman yang aku ingat tuh Mungkin processingnya mungkin. yang aku ingat tuh pokoknya cita-citanya itu besar gitu. Oke. Kayak enggak, kayak gimana ya, dengan kondisi saya waktu itu dulu dengan keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, rasanya nggak mungkin deh untuk Mencapai cita-cita itu gitu ya. tersebut. Tapi exactly aku tulis apa aku lupa ya. Pokoknya itu cita-citanya besar. Nah, terus dari prosesi itu juga kayak seingat aku ya, pokoknya I believe apa gitu, I can gitu. Pokoknya pasti bisa gitu. Kita percaya bahwa itu bisa gitu. I can because I believe I can. Iya, ya, pokoknya gitu lah. Pikir lagi apa gitu. Cukup lama gitu. Pokoknya tuh bisa gitu kalau kita yakin bisa. Makanya berani nulis itu ya, mungkin dari prosesi Dari the calling prosesi, itu ya ya, berani pasti menulis agak cita-cita ya. Cita-citanya ya. Nggak realistis gitu ya di Iya. saat itu gitu posisinya. Nah, tapi sampai sekarang sih jadi ke bawah sih. Jadi kayak apapun yang kita mau, asalkan kita Mau gitu, percaya mau, gitu. pasti bisa, pasti ada jalan. Kayak Tokopedia banget ya. Gojek. Pasti Cari jalan. Kayak kita banyak banget nyebut merek. Ya siapa tahu nanti gini ya di sponsor. Berkembang banget nih kayaknya podcast Semanbara dapat banyak. Ya dapat sponsor. banyak sponsor. Oke, mungkin dari Deta bagaimana? Dari aku. Dari Pasa dulu. Oh, nih, Pasa apa dulu, yang oke. relate gitu ya. Ya, Jadi kebetulan dokter nggak? Paling relate ya? bener-bener nulisnya pas itu dokter, cuman kayak Pas berarti. iya. Pas. Mantranya bagus berarti. Pas doa tuh kayak Langsung dikabulin Iya. sama Tuhan. Nulisnya dulu emang dokter, terus kayak memang nggak tahu ya, saya anak terakhir terus cewek sendiri, orang tua bapak ibu tuh, bapak sih terutama yang sangat mendukung pendidikan, kayak bahkan sebelum di sini pun udah dijadwalin kayak jam 9 udah tidur, jam 6 sampai jam 9 tuh belajar gitu-gitu. Oh, berarti dukungan keluarga Ya, udah luar dukungan, biasa ya di bapak, rumah. Bapak sendiri tuh kan dulu tuh sebenarnya pendidikan guru, cuman nggak jadi guru gitu. Jadi kayak ya udah anaknya sendiri yang dididik gitu di Gitu ya. rumah. Oke. Terus memang dari orang tua sendiri juga kayak
ngomong yang anak kecil loh ya, cita-citanya apa gitu, kayak ceplos-ceplosnya dokter gitu. Bapak pokoknya Komang harus jadi dokter nanti gitu. Terus sebenarnya udah nggak ada pikiran apa nih mau jadi apa ya, pas nulis tuh dokter aja deh Biasanya gitu. kan nangis-nangis tuh Ya, kondisinya ya. nangis tuh. Nangis. Gitu. Dokter aja deh gitu. Terus pas Dokter aja. dokter pulang. Iya, Dan akhirnya benar ya. Dan ya karena mungkin kalau nggak di Semandara nggak bisa jadi dokter ya saya. Kenapa gitu? Ya itu, maksudnya kayak dulu tuh kan bahkan pas kan percepatan kan kelas 10 SKS lebih ya. ya kelas 11 12 tuh kayak nggak ngalamin kelas Nggak 12 ngalamin. gitu. Terus kayak sebenarnya lupa gitu sama apa sih yang cita-citanya dulu gitu, sempat lupa gitu. Tapi pas daftar SNM gitu, oh kayak dokter deh gitu, dokter aja. Terus diarahin ikut daftar SNM kan, dari bahkan rapotnya aja kan beda kan Beda, sama ya. rapot kakak-kakak ya gitu. Rapotnya 4 yang semester akselerasi ya, 4 yang semester. akselerasi gitu. Daftar ternyata dapet SNM. Pas nelpon pulang gitu, Bapak dapet SNM, wah gitu langsung kayak benar terjadi. Kekuatan Iya, doa ya. iya, Tapi betul. memang semangatnya ada. Ada banget Ya, ada banget gitu ya. Iya, ada banget. Karena udah nulis Iya. itu ya. Oke. Ya, Kalau Data? Gak malu sebenarnya ya. Malu. Kan the calling itu banyak musik, tapi yang Iya. paling diingat ya waktu itu Yang nulis- penulisan nulis lah dan ya. nulis cita-cita. Dulu saya pertama itu nulis apa ya? Oh, dengan ini. Saya pengen jadi itu ya kayak apa? Di bidang musik gitu, terus kayak pengen jadi pianis, terus punya konser tunggal gitu. Komposer gitu ya. Kayak wow gitu. Kan dulu kan waktu masuk ke sini terus kayak pertama kali saya ngeliat ada studio musik, terus kayak Iya, oh iya, ini bisa betul. deh aktivitas dan lain sebagainya. Terus saya ketemu Pak Benny dan lain sebagainya gitu, kayak oh ada nih opportunity untuk itu dan untuk belajar musik gitu kan. Fasilitas ada, Fasilitas sumber daya ada manusia gitu, ada yang mendukung kan. gitu ya. Meskipun setelah perjalanan ternyata nggak sampai segitu juga gitu ya. Cuma belajar choir juga aja gitu. Nah terus waktu yang kedua kan kita nulis lagi kan Iya, sebelum lulus. sebelum lulus saya nulis lagi. Udah akhirnya kayak saya coret, saya benar-benar ketawa sih pertama kali lihat, kayak pede banget ya, kayak sebenarnya mau punya konser tunggal kayak di luar nalar banget. Di luar nalar banget sebenarnya cita-citanya gitu. Nah waktu yang kedua itu sudah saya nulis pengen apa ya waktu itu, saya jadi seorang yang pembuat kebijakan gitu. Oke, kayak tapi waktu itu bikin sudah dapat governance. kampus. Belum, waktu Oh, saya belum, dapat waktu oke. itu, belum dapat waktu itu. Intinya kayak pengen ya tuh berkontribusi atau misalnya ya bekerja di sektor publik gitu, which is yang lebih ke sifatnya adalah apa tadi namanya? Pengambilan kebijakan tadi, gitu, ya. kebijakan gitu. Nah, tapi ternyata ya saya waktu itu sebenarnya saya sempat daftar di Prasmul juga. Di Prasmul, tapi waktu itu daftarnya business hospitality business gitu. Tapi waktu itu karena SNM saya nggak lolos SNM itu daftarnya IPB, IPB, ya, IPB. aktualnya IPB. Kayak, padahal saya nggak bisa matematika, gitu. Kayak sosok daftar IPB itu ya udahlah gitu. Dia kan nggak lulus ternyata kan, kayak, syukur semoga nggak lulus. Gitu. Kalau nggak stres gitu kuliah. Itu terus akhirnya ikut SBMPTN. Waktu itu sebenarnya pilihan pertama saya ngisinya ya udah biar bagus aja kampusnya, awalnya gitu. Iya, Beneran iya, gitu, iya, biar iya. bagus aja kampusnya dan bukan IPA. Karena kebetulan saya IPA SMA, Iya. tapi ketika ngelihat soal SBMPTN IPA itu kayak serem banget ya, Oh, kayak fisika, gitu. kimia yang kayak Gitu itu ya. di posisi saya bukan nggak bisa jawab, tapi nggak ngerti soalnya apa. Bukan nggak bisa Oke. jawab lagi, tapi Jadi, ini soalnya maksudnya udah apa nggak gitu. ngerti soal, gimana Iya, mau jawab, iya, kan itu. gitu Jadi ya. makanya akhirnya mutusin untuk pindah jalur Lintas. ke Sosum. Lintas jalur ke Nah, tuh, Sosum. Terus akhirnya pilihan pertama waktu itu awalnya kayak ya udah biar kampusnya bagus aja di luar gitu kan, nyari Sekalian keluar gitu saya ya. keluar, ketemulah UI, nyari Sosum, tapi waktu itu nggak mau nyari hukum, nggak mau gitu karena dan FEB juga terlalu ekonomi itu kan terlalu persaingan cukup ketat Iya, sama di ketat, UI ya, ya. akuntansi manajemen itu terlalu ketat. Udah akhirnya ketemulah jurusan sih administrasi fiskal gitu Iya. kan, ini pajak loh kayak ini kedepannya akan bagus nih prospeknya Iya, gitu iya, kan. iya. Udah pilih aja deh itu akhirnya yang di pilihan pertama gitu. Nah pilihan kedua sebenarnya saya taruhnya di Udayana untuk administrasi negara ya, administrasi negara kan namanya. Nah itu jadi kayak Ya, kepemerintahan ya, gitulah kepemerintahan. ya. Itu lebih ke levelnya
teoritis dan Ya, kebijakan gitu kebijakan kan. gitu. Dan kebetulan juga di fiskal juga belajarnya seperti itu gitu. Nah tapi setelah kuliah pun setelah di fiskal ya ternyata teman-teman saya dan lulusan di sana tuh masih agak sedikit yang masuknya ke kebijakan gitu. Kalau misalnya di pajak itu ada namanya BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Nah itu malah masih sedikit yang anak-anak fiskal, kecuali itu udah S2 atau S3, Oke. dan masih kebanyakan dari pegawai-pegawai DJP gitu kan. Malah lebih banyak lulusan di fiskal itu masuknya ke konsultan gitu kan, ke Iya. profesi gitu kan, yang lebih praktis gitu. Nah tapi akhirnya saya masuk situ dan lulusnya juga masuknya konsultan dan lebih ke training gitu kan, meneliti juga, dan saya Iya. suka, dan ya mungkin nggak relate banget sama apa yang saya tulis di apa namanya tadi Time capsule. di time capsule itu. Tapi meskipun nggak relate, benar tadi sih yang kayak dibilang Prab di awal, bahwa dengan kita nulis di situ, dengan kita punya impian gitu, itu yang mendorong kita untuk Berusaha bergerak maju bergerak gitu loh. maju. Ketika kita nggak punya impian, nggak punya goals, nggak punya tujuan gitu ya, ya apa sih yang mendorong kita gitu ya? Akhirnya Ya, kita diem diam aja. aja. Betul. Nah, dan tadi dengan saya nulis itu gitu kan, ada kebijakan, dan ya dulu ya saya relate-nya kalau kebijakan publik, kebijakan pajak tuh masih nyambung gitu Iya, kan, dan iya, ya betul. itu yang mendorong saya untuk masuk ke UI dan apa namanya ya berkuliah di situ gitu, meskipun pada akhirnya kerjaannya beda gitu kan, tapi ya balik lagi bahwa itu yang ngedorong kita, yang memotivasi kita untuk maju. Nah, Maju, ketika kita gitu. nggak punya mimpi, nah itu kan Punya ya, impian, kita ya. punya impian, nggak punya tujuan, ya nggak ada yang ngedorong. Dan Semandara membantu kita untuk punya impian itu gitu loh. Kalau misalnya Berani kita ya mimpi. berani bermimpi, Berani benar gitu kan. bermimpi. Kalau misalnya dulu, misalnya kita nggak sekolah di sini, mungkin kita nggak akan punya mimpi untuk jadi dokter, terus apa tadi mimpi yang lain gitu kan, yang dirasa terlalu besar gitu loh. Sedangkan kalau di Semandara kita ngerasa, oh kita mungkin akan bisa nih kita dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita dibekali di sini gitu, kita bisa bermimpi untuk itu dan bisa melangkah maju, meskipun nanti hasilnya mungkin beda, tapi ya yang penting adalah itu, untuk kita Ada melangkah hasil maju, ya. Kita melangkah melangkahnya maju itu. gitu, ngedorong dan motivasi untuk bergerak tadi. Langkah Gitu pertama sih. lah ya. Betul. Penting ya. sekali Yang pertama itu. itu mimpi aja Mimpi dulu aja gitu. dulu. Punya aja tujuan dulu gitu. Buat tujuan gitu Betul. ya, supaya kita bisa menentukan Menentukan gerak ya, langkah, berlangkah gitu. langkahnya itu. Kalau ada impian kan pasti ada langkah yang harus kita lakukan gitu. Betul. Gitu sih. Jadi penasaran apa sih yang ditulis? Boleh dibuka nggak ya? Boleh itu bisa dibuka. Kan memang harapannya seperti itu ya. Jadi Coba nanti ketika dicek kembali ya, dicek dan apakah cek sesuai atau sesuai. tidak gitu. Ketawa banget kayak gitu liatnya. Tapi kalaupun enggak, at least jatuhnya itu masih mendekati atau daripada nggak ada Daripada nggak ada sama sekali gitu. Quotesnya siapa ya tuh yang berinspirasi tinggi lagi, kalau jatuh tuh masih di antara Bintang-bintang gitu. kan. Gantunglah mimpimu di Quotesnya, tinggi-tinggi iya. setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh masih di antara bintang-bintang. Gitulah Gitu ya quotesnya quotesnya. gitu ya. Jadi kalau tidak berani bermimpi berarti ya tidak akan berani melangkah. Betul. Ya. Nah kalau gini nih, kalau sebenarnya kan di awal sekolah kita tuh dibangun untuk membantu gitu ya masyarakat Bali yang miskin gitu. Nah kalau efek dari segi ekonominya di keluarga kalian tuh seperti apa sebenarnya saat ini? Beneran nggak ngebantu gitu ekonomi keluarga ya, terutama secara langsung gitu? Kalau dari saya iya sangat membantu, karena kan waktu saya saudara bertiga, tapi satu udah nikah, tinggal berdua kan. Nah dengan apa namanya sekolah di sini, ya otomatis orang tua udah nggak mikirin biaya terlalu banyak gitu kan untuk apa namanya ngurusin sekolah gitu kan. Dulu waktu asrama kita cukup banyak gitu kan, ditanggung fasilitas segalanya gitu kan. Jadinya sangat membantu, jadi bisa uang yang harusnya buat biaya sekolah bisa dialokasiin ke yang lain gitu kan, setidaknya ya meningkatkan taraf hidup gitu lah ya, meskipun membantu sedikit gitu kan. Terus juga dengan apalagi kuliah, dengan bersekolah di sini, kemudian saya dapat informasi dan channel dari sekolah, dan terus kuliah juga kita dapat beasiswa, dan orang tua juga nggak banyak gitu ya, meskipun keluar biaya tapi nggak sebanyak yang kalau ditanggung Seharusnya sendiri gitu ya, nggak seharusnya. Ya tentunya ya uang itu bisa dialokasikan ke yang lainnya gitu ya, setidaknya yang meningkatkan untuk kualitas hidup sendiri gitu. Misalnya kayak yang dulu belum punya kamar sendiri, atau misalnya rumah yang layak, atau mungkin yang basic seperti kebutuhan apa namanya
Makan gitu ya. makan atau misalnya kayak apa kebersihan buat mandi gitu Oh kan ya, itu kan MJK. itu banyak yang Banyak nggak yang punya tidak juga punya. tapi dengan dia kita bersekolah di sini terus juga kuliah dapat beasiswa ya uang itu bisa dialokasikan ke Untuk situ itu ya, gitu. betul Pun juga sih. sekarang dengan kuliah terus bisa kerja dengan ya dapat opportunity yang bagus dengan Bagus gaji yang gitu bagus ya bisa juga ngebantu Bantu. lagi ke keluarga jadi kan kayak benar-benar muter Muter gitu ya, efeknya. dampak efeknya ya. Kalau dari saya sih Oh. bukan cukup lagi ya, sangat Sangat berasa gitu, sangat sangat berasa. berdampak gitu sih dengan sekolah di sini. Mungkin Pase sama Prab ada yang mau Kalau ditambah. dari saya sama banget itu dulu Pak Anto bahkan home visit saya itu kamar saya kayak satu berdua masih bareng sama bapak ibu kan, terus plafonnya udah kayak mau jatuh gitu sebelum sekolah di sini, terus kayak pas kesini jadi kayak orang tua sama untuk biaya pendidikan tuh jadi udah nggak mikir lagi kan, Udah free gitu ya. udah free jadi kayak tinggal ya bekal aja gitu. Terus kayak udah bisa akhirnya benerin balik gitu, benerin Rumah, kamar, benerin rumah gitu. Apalagi pas kuliah kan ya itu tadi kan kedokteran kan biaya mahal, bahkan bapak sempat bilang pas udah nelpon pulang itu dapet, terus bapak sempat bilang gitu kalau nggak dapet beasiswa bapak nggak bisa biayain, kan udah sampai ngomong kayak gitu gitu. Iya, Makanya iya. saya udah berusaha banget buat biar dapat bidik misi gitu, terus akhirnya dapet dan nggak ada keluar biaya untuk pendidikan juga, sampai bahkan udah koas sekarang udah dapat gelar dokter itu cuma ya uang bekal aja gitu setiap hari, bahkan yang UKT gitu nggak ada bayar sama sekali kan gitu. Untuk pendidikan lah ya nggak ada Ya, sama nggak sekali, ada, udah bener. free dah orang Udah tua free. ya. Itu sangat Itu benar-benar berpengaruh banget sih, bisa benerin rumah tuh kayak itu tadi kan Sudah untuk makan, ya, buat kebutuhan dasar, buat kebutuhan ya, dasar jadi lebih, gitu. jadi hidup lebih layak. lebih gitu lah. layak ya. Mungkin dulu betul. harus bekal uang saku, belum lagi motor, bensin gitu ya. Itu Jadi besar ke sana pengeluarannya. Tapi kalau memang udah di sini, jadi uang yang tadinya pakai bekal itu bisa Bisa untuk dialokasikan ditabung yang lah lain. untuk ya, yang dari yang lain. tidur nggak layak udah Jadi bisa layak gitu. iya. Ya, betul sekali sih. Kalau Pram, Kalau dari mungkin sama sih ya in general, tapi kalau dari saya sendiri saya juga sekarang sih udah bisa selain bantu keluarga saya juga sering support UNICEF. Mungkin secara value nggak ya, seberapa, ya, cuman ya. itu juga supportnya untuk kondisi ke anak-anak yang serupa kondisinya ya, dengan saya sama. waktu itu gitu. Jadi ya mungkin bisa Membantu yang spreading lain gitulah, gitu membantu lah yang ya. lain gitu. Nah terus juga waktu itu saya selalu terngiang-ngiang kayak ini kalian sekolah di sini itu adalah hasil jerih Ya, pakai masyarakat budget. Bali ya. sebutir nasi. Gitu. Kalian makan. Nah, jadi itu saya merasa ada Keringat. hutang gitu sama Untuk masyarakat community. Bali lah. Jadi saya berharap Astungkare bisa terus berkembang gitu ya, bisa terus growing gitu as a person, dan Astungkare siapa tahu suatu saat nanti bisa jadi mungkin buka bisnis sendiri atau usaha sendiri yang lebih berkontribusi lagi ke untuk orang masyarakat Bali secara Bali. nyata. Ya, oke. Jadi Luar setidaknya biasa setelah sekolah di sekali. situ dan kita punya pengalaman di luar dan lain sebagainya, dulu masih mikirin sendiri gitu Ya. kan. Tapi sekarang kayak at least buat diri sendiri kita udah Cukup gitu kita ya. bisa akhirnya ngebantu orang lain Membantu juga. orang lain juga gitu. Gitu sih. Karena kalian berkembang atas bantuan orang lain juga kan gitu Iya, ya, betul. betul. Bantuan dari pemerintah Pemerintah Provinsi Provinsi Bali ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Bu Dokter, Bapak Fiskal, dan Pak Prab, silahkan. Apa ya? Ya dari Perbau dulu. Pokoknya jalan terus. Jalan Ya, terus. If you have a hope, fake it till you make it through. Oke, keren Mungkin sekali kalau ya. lihat ada tahu yang fake it till you make it, kayak kita menghayal aja, Khayal dulu, aja nanti dulu, dia gitu. jadi kenyataan sendiri. Oke. Kayak misalnya menghayal aja, oh siapa tahu saya jadi seorang yang ini nih, orang kaya gitu, businessman atau apa, menghayal aja tiap malam. Ini kalau misalnya kita ada harapan, terus kita niatin Ada tuh, peluang niatin. suatu saat dia akan menjadi nyata. Oke, luar biasa sekali Prab. Oke, Deta. Apa ya? Ya intinya mungkin yang nonton sekarang itu misalnya apakah mungkin dari teman-teman di sini yang sekarang intinya apa yang ada di sekolah silakan dimanfaatkan gitu ya. Misalnya segala aktivitas apapun itu ya kalian explore diri sendiri gitu, dari sekarang, mulai sekarang, karena ya itu akan berimpact banget nanti ketika keluar. Dan mungkin yang jangan lupa bahwa meskipun di sini udah ketemu banyak orang, mungkin ini masih kayak
tempurung gitu. Iya, Nanti iya. keluar akan kaget gitu. Gitu. Nanti kayak apa yang udah di sekolah tiba-tiba lupa di luar gitu. Karena itu sih kayak jangan lupa untuk melihat dunia luar juga gitu, kayak masih di sini kalian juga mesti tahu gitu kan dunia luar seperti apa gitu kan. Itu yang pertama. Sama di sini benar memanfaatin apa yang emang udah dikasih di sekolah, fasilitas sekolah. Jujur saya agak apa namanya dulu kayak aduh dulu kok di sekolah nggak ikut ini ya, kok nggak ngambil ini ya gitu kan. Dulu kayak ada kelas misalnya kayak English class, terus juga manfaatin gym misalnya gitu ya. Sekarang kalau misalnya di luar mesti Bayar. membership gitu kan. Sekarang bayar dulu di sekolah gratis nggak ada yang Gratis, make nggak ada yang gitu kan, nggak ada yang make. Terus apalagi kegiatan ekstrakurikuler misalnya dulu main marching band gitu kan. Saya juga di kuliah kebetulan main marching band juga gitu kan. Oke. Di marching band gitu pakai alat-alat yang ya cukup mahal gitu kan, yang nggak mungkin saya beli sendiri Sendiri. gitu kan. Pokoknya fasilitas yang ada di sekolah dimanfaatkan dengan baik. Gitu untuk ya itu explore diri sendiri gitu, untuk mempersiapkan diri untuk ke dunia luar. Dan yang terakhir adalah benar yang tadi yang saya sampaikan juga, intinya terus berani bermimpi gitu ya, karena ya mimpi yang akan mendorong kita untuk maju. Gitu. Oke, terima kasih Data, luar biasa sekali. Terakhir Bu Dokter. Kalau saya mungkin agak mirip ya. Pokoknya jangan Kamu kopi-kopi aja. Terakhir semuanya. emang Yang unik dong. Please give the unique gitu nggak ada. aduh saya nggak ada cerita. Saya nggak ada unik-uniknya. Saya jangan takut, coba aja dulu. Apapun. Berani mencoba. Ya, berani mencoba, bener. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Aja. Iya, Gocek. kan kayak kayak omongan dulu ya Pak Darte dulu. Mungkin kalau kita merasa sekarang gagal, mungkin aja kita nggak tahu kita satu langkah di Di depan belakang kesuksesan. kesuksesan ya, betul. Coba aja gitu, pasti nemu gitu, pasti ada jalan gitu. Oke, pasti akan sampai. Iya, pasti akan sampai gitu. Terus sedikit lagi Oke, silahkan, nggak Oke. Maksudnya dengan sebenarnya adalah kalau kita di sini bisa berani mencoba. Maksudnya saya sadari bahwa nggak semua orang punya kesempatan untuk berani mencoba dan untuk kemudian gagal, terus kayak punya safety net atau kayak apa ya, kalau misalnya kita gagal itu bisa punya cadangan gitu. Oh, iya. Karena kalau di sini kan kayak misalnya kita nyoba ya udah nggak apa-apa, ya kita masih di sini dan bisa punya potensi lain. Sedangkan di luar itu mungkin orang-orang nggak berani nyoba karena nggak punya safety net Iya, tadi, iya. nggak punya lingkungannya itulah ya, yang tidak bisa mendukung, nggak ada yang nggak ada dukung, support nggak ada gitu kan kalau kita support. gagal. Sedangkan kalau misalnya kita udah di sini dan kayak ya kita bisa coba apapun itu, punya kesempatan apapun itu, dan kalau gagal ya ternyata kan nggak apa-apa gitu kan. Nah itu sebenarnya ini juga menjadi privilege sebenarnya kalau ketika kita bisa mengambil suatu risiko gitu. Jadi bahwa manfaatkanlah ya apa yang mungkin kalian punya sekarang di sini gitu. Kayak udah selama masih dalam tahapan belajar ya nggak apa-apa gitu. Ya, betul sekali. Gitu sih. Ya, betul sekali itu tadi. Terima kasih banyak sudah di sela-sela reuninya ya mau mengisi private class hari ini bersama Miss Riana. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon nanti kalau misalnya memang ada waktu yang lebih panjang bisa memberikan motivasi ke adik-adiknya. Ya, karena sekarang hari Sabtu kan sebenarnya yang kelas reguler tidak ke sekolah ya. Jadi mungkin nanti yang kalau bisa hari efektif gitu ya, biar bisa mengisi kelas inspirasi lah untuk adik-adiknya, untuk memotivasi mereka supaya bisa minimal seperti kalian lah, yang jadi dokter gitu, bekerja di perusahaan yang memang luar biasa gitu ya. Ya, mungkin nggak harus seperti kita sih, tapi sesuai dengan apa yang Iya, kemampuan mereka. iya, gitu sesuai sih. kemampuan mereka sih Iya, ya, betul. artinya mencapai gitu, mencapai apa yang mereka inginkan gitu. betul. Oke, berani bermimpi ya, Iya, itu jadi betul. berani bermimpi. Takeaway Oke. kita hari ini. Oke. Oke, mungkin itu saja private class hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Bye.